Kenapa nyong wis nyawer kok ora ditabuh? Walaupun kula secara finansial rugi, nyawer ora ditabuh ya kan. Tapi kula di samping yang lain teng mriki nun sewu dadane nganti mak keranya deleser-deleser ngitung nggih. Kupinge kopo-kopo geter kabeh rasane. Jadi menang ditabuh nggih kula egois namanya. Walaupun kula wis nyawer ditabuh ora apa-apa. Wis kira jenengan. Mas temboknya bijaksana banget jane wong. Cuma jarang yang menyadarinya. Maka alhamdulillah niki bulane bulan Muharram. Ana sing nyebut jarene Idul Fitrine bocah yatim. Asline sakjane niku keterangan teng kitab Tanbihul Ghafilin sing sapa wonge ngelus rambute bocah yatim kanthi kasih sayang amangka setiap satu helai rambutnya menjadikan ngangkat derajat panjenengan. Allahumma amin. Cuma ngapunten Kiai Pak Lurah mungkin saged kangge satu pelajaran nggih kula kiambek niki kangge nunggu jam 12 nggih Bu nggih. Jam pinten niki? Jam 11. Wis ora gelem jemput ngapusi. Sallu ala Nabi Muhammad. Begini. Kula gadah satu kisah, tapi kisah niki nggih pelajaran nggih kula kiambek lan sing sami seneng nyantuni bocah yatim. Karena masih tentang Tanbihul Ghafilin. Sapa wonge ngrumati bocah yatim amangka umahe pun kaberkahan. Cuma mboten dimaksud secara bahasa niku yang memang ngingu ngrumat bocah yatim nang omah. Tapi artinya orang ngingu ora pun ke panggonan bocah yatim, tapi pernah memikirkan kemaslahatan anak yatim niku jenenge arane ngingu bocah yatim. Niki kula ngaji Ramadan wingi teng desa arane Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Mereka punya adat nek nyantuni bocah yatim boten teng Muharram, Pak. Dados kesepakatan dari seluruh warga masyarakat Desa Larangan nyantuni anak yatim yang besar-besaran itu malah justru di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Muharram biasanya fatayat yang nyantuni, muslimat nyantuni, para auzunia sing sugih juga nyantuni. Tapi untuk kelanjutan kedepannya setelah anak yatim disantuni, kemakmurannya bagaimana? Terkadang kita niki non sewu sangat hanya sekadar teng bulan Muharram mawon. Padahal arane ngingu bocah yatim niku ora ketang sewulan sepisan atau rominggu sepisan tilik maring bocah yatim kados niku. Lah teng Desa Larangan niku Ramadan biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan seluruh kaum masjid, kaum musola langgar niku nabung dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Nabungnya sekata-kata tapi ya sesuai dengan kemampuan makom pegawaiannya nopo. Angger sinyatune sabendinane niku nggih nabung teng masjid teng musolanya dikumpulaken per dinane habis tarawih ana sing 50.000, ana sing 100, ana sing jutaan rupiah. Maka ketika malam Idul Fitrinya hasil dari tabungan itu dihitung dari seluruh masjid dan musola tenggene Desa Larangan. Terkumpul dana bisa sampai 200 juta rupiah. 200 juta niki ternyata maket dibagikan kali seluruh anak yatim di Desa Larangan. Jadi per anak yatimnya bisa menerima 13 sampai 15 juta rupiah per anak yatim. Contoh, nggih, niki ajeng kula sampaikan. Pak Tanfidia nambahi contoh yang baik. Nggih. Kalau teladan sudah pasti contoh yang baik, tapi kalau contoh itu ada dua, ada contoh buruk dan ada contoh baik. Makanya ini Pak nambahi, ada contoh yang baik. Betul ini kangge meningkatkan rasa ziroh kita nyantuni anak yatim tidak hanya di bulan Muharram. Seperti ini kalau nyampaikan tentang Desa Larangan ini, nanti pengajiannya bisa ngundang kiai siapa saja untuk penggalangan dana. Nah, kalau ini sudah berulang kali diundang teng dusun jenis Temu Kerep, kita sih Desa Larangan tapi bentang dusun. Teng Temu Kerep niku kiai yang diundang harus betul-betul sabar.
datangnya jam 9 habis sholat tarawih, naiknya bisa jam 11 atau setengah 12 malam, karena kesepakatan dari panitia untuk membacakan siapa saja yang jadi donatur. Contoh, Pak Lurah sodako anak yatim 7.250.000 setengah. Anak sing ngucap umpamane jarene ikhlas disampai-sampai benar. Dari sejak kapan barometer ikhlas niku disebut atau tidak namanya? Dume ditulis hamba Allah maringi 12 juta niku sing paling ikhlas, boten. Bukannya seperti itu. Yang disebut namanya yang tidak ikhlas, bukan. Ikhlas niku adalah fahuwal amal yuqbalullah. Setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah niku dipun wastani ikhlas. Ikhlas niku barang ora katon. Sampai dijelaskan tentang haditsipun Kanjeng Nabi, orang alim saja bisa rusak amalnya, kecuali setunggal sing boten saged rusak amalnya, yaiku wong sing ikhlas. Memang ikhlas niku susah anggone nglakoni, tapi walaupun penggawean ati ngarane ikhlas, ning gone nglakoni kudu netepi syariat dan rukune wong gawe amal. Cuma maaf, entah namake niki entah dapat berapapun juta, setiap anak yatimnya dapat berapa, ya jangan dibandingkan sama yang dapat banyak. Ini hanya sebagai pengalaman kulo, dan ini menjadikan satu pelajaran bagi kulo. Temriko Tenglarangan sudah terjadi adanya sodako yang tidak harus anak yatimnya yang naik ke panggung, tapi door to door dari panitianya yang datang langsung ke rumah anak yatim. Mohon maaf bikin saya. Terkadang ada anak yatim yang mentalnya niku rada isin. Ketika menerima sodakon dan harus ditonton banyak orang, di situ ada tangis-tangisan dan nun sewu sangat mungkin dari tangisan itu meningkatkan gairah kita untuk sodakon. Tapi secara tidak langsung mental anak yatim niku ada yang isin, bahkan terkadang ada luka lama yang harus terbuka kembali, sehingga nun sewu sangat dipertontonkan banyak orang. Mungkin sewaktu-waktu kita akan membuat satu aturan, yaitu kalau kita santunan anak yatim akan lebih baik dari beberapa panitia 5 atau 7 orang yang memang dipun paringi hak untuk megang duit anak yatim untuk door to door dari rumah ke rumahnya anak yatim, sehingga kita justru panitia lebih tahu, oh jebule anak bocah yatim putus sekolah gara-gara hanya melu neneknya. Bahkan bareng kita sowan ke rumahnya bolong umai dabakan sampai bocor, ataupun memang harus perlu sentuhan yang tidak hanya sekedar santunan, tapi ada memang khusus perhatian dari pemerintah untuk si anak yatim. Mungkin akan lebih maslahat seperti itu. Mungkin sewaktu-waktu bisa kita atur ngaten itu. Semanten kita kampung kula. Kalau semanten teng masjid kula mengadakan yang santunan anak yatim. Maaf non sewu. Memang panitia alasannya adalah untuk dokumentasi supaya masyarakat itu tahu loh, kami yang bendahara megang duit anak yatim, mutlak ini memang duit buat anak yatim. Cuma mungkin besok jangan anak yatimnya yang muter sama kita, lajeng mungkin kita maringi sodakoan seperti itu, tapi mungkin dalam waktu bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 30-nya Anda sodakoh mengumpulkan tabungan untuk kemaslahatan anak yatim, apapun bagaimana diatur, sing terpenting mental anak yatim menika wau tidak yang pertama hanya sekedar ngarep-arep bagian begitu, dan kita tidak membentuk mental anak yatim hanya ngarep-arep saja, tapi kita bentuk supaya betul-betul anak yatim ini tanggung jawab. Karena niki sing pelajari Tenglarangan 15 juta atau 13 juta si anak yatim menerima, itu tetap dapat kawalan dari panitia. Harapan gue bayar di sekolah, apa gue dandani oma, ataupun arep gue mondok ke pesantren, dan tidak boleh di sana ada anak yatim yang putus sekolah. Memang luar biasa nih, kemudian hanya sekedar seremonial, patut-patut lah jeneng muharram santunan bocah yatim. Tidak hanya seperti itu, tapi memang ada pengawasan khusus untuk anak yatim. Niki kula panjenengan sedaya sudah luar biasa. Ngatasi acara hall plus pelantikan anak ranting NU wonten ing Karangmulya. Alhamdulillah
ada agnia, donatur, dan para kiai yang betul-betul mengutamakan kemaslahatan anak yatim. Inilah kami, keluarga besar NU. Segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon selalu diingatkan ke masyarakat. Dan mari ada poin NU itu adalah untuk mendukung kegiatan kita orang NU. Mohon izin, kami Kabupaten Cilacap juara nasional untuk paling bagus pengisian kotak poin NU se-nasional. Sombong banget ya Bu ya. Tapi mawon sudah juara, kami orang Cilacap niku terus ya onten mawon desa sing manggan bubel seret niku nggih kathah. Ya memang onten mawon Pak sing nulis Nela ini kok ngomong liya, aku ibu ngene duwe pengertian padahal poin NU niku alhamdulillah kami dari NU punya gedung sendiri, kemudian bisa bangun sampai beli ambulans, sampai kegiatan-kegiatan itu memang dikatrol kali dari koin NU. Tenang saja, insya Allah kami yang sudah dilantik makanya kita berusaha untuk amanah. Walaupun hanya 500 perak, 200 perak rupiah, itu tanggung jawab dan amanah, dan kami keluarga besar NU yang punya partisipasi jabatan tidak mungkin sampai menggunakan hal-hal yang bukan menjadi haknya untuk kemaslahatan pihak NU.